Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami. Semoga saja untuk teman-teman yang sedang mengalami ini lekas membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke. Untuk topik kali ini adalah beberapa tanda ya, 10 tanda kita sudah mulai sembuh dari GERD anxiety atau asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Simak sampai dengan selesai ya teman-teman ya. Kembali saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang mau mengikuti live saya biasa live itu antara jam setengah 8, jam 8 sampai jam setengah 9 malam ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan kalau mau subscribe, aktifkan loncengnya supaya pada saat saya live, teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube-nya ya. Oke, langsung saja sudah saya rangkum di sini ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Tanda bagaimana kita sudah mulai sembuh ya dari asam lambung dan kecemasan yang berlebih. Yang pertama adalah kita sudah bisa tidur nyenyak ya teman-teman ya. Tidur nyenyak yang saya maksud di sini adalah ketika kita dalam kondisi yang masih banyak sensasinya, biasanya kita itu tidur itu kan kurang bagus ya teman-teman ya. Kadang baru 2 jam itu sudah terbangun lagi. Kita baru tidur 3 jam sudah terbangun, tersedak, terus kita itu cemas, terus kita khawatir, terus tidur lagi susah. Tapi kalau teman-teman sudah mulai tidur itu dengan teratur ya, tidur itu nyaman ya, tidur itu juga pules, itu tanda teman-teman itu sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman. Jadi tetap semangat nih untuk teman-teman yang sudah mulai tidur nyenyak ya, minimal 7 jam ya, itu sudah termasuk teman-teman itu sudah mulai sembuh. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan pesimis. Insya Allah teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, yang kedua ya, lambung atau perut itu sudah terasa nyaman. Jadi pada saat kita mengalami gangguan ini ya teman-teman, masih banyak sensasi di perut. Contoh misalkan nih, sering kembung, sering begah, sering panas dalam, sering nyeri ya di kiri, di kanan, di bagian bawah ya, terus di bagian perut atas atau bagian ulu hati di sini ya teman-teman, sering tidak nyaman. Tapi kalau teman-teman itu sudah merasakan di bagian perut atau di bagian lambung atau di bagian atas lambung itu sudah mulai nyaman, walaupun ya teman-teman, walaupun masih ada 1-2 sensasi yang nyolek, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan mulai nyaman nih ya, mulai enak nih di lambung kita ya, walaupun kembung tapi sudah jarang-jarang ya, hanya hilang timbul saja. Kadang nyeri itu juga sudah jarang-jarang, itu tanda teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan ini. Yang terpenting teman-teman masih tetap menjaga 3P-nya secara konsisten ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat nih, bukan berarti ketika teman-teman itu di lambung itu masih kadang muncul ya sensasi, oh rasa celkit-celkit atau perasa panas atau perasa seret-seret, teman-teman itu langsung berpikirnya, aduh ini kapan sembuhnya, waduh ini kapan enaknya, kapan ini membaiknya. Gak usah berpikir seperti itu ya teman-teman, karena pada prosesnya memang seperti itu. Hilang timbul sensasi itu sudah sesuatu hal yang sangat wajar sekali untuk penderita gangguan asam lambung di masa atau di proses penyembuhan ya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau teman-teman sudah merasakan mulai nyaman nih, makan juga enak nih, terus sensasi munculnya hanya hilang timbul saja ya, nggak setiap hari, itu berarti tanda sudah mulai sembuh. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Yang keempat nih, tidak takut dan khawatir lagi dengan sensasi yang muncul. Contoh misalkan ya teman-teman, dulu pada saat teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung yang masih fasenya mungkin masih parah-parahnya, ketika muncul sensasi itu teman-teman langsung berpikiran, misalkan contoh ya, sensasi di bagian dada, waduh jangan-jangan jantung saya nih ya, terus di bagian sebelah kanan, oh terus napas juga tersengal-sengal, waduh jangan-jangan paru-paru saya. Nah terus di tenggorokan terasa nggak nyaman, teman-teman sudah berpikirnya, waduh jangan-jangan kanker tenggorokan. Teman-teman pusing, keliengan, ya teman-teman berpikirnya jangan-jangan ini kanker otak. Terus lagi di bagian apa namanya punggung ya sakit, terus di bagian pinggang juga sakit, teman-teman sudah berpikir, waduh jangan-jangan ginjal saya kena. Nah
Kalau teman-teman sudah tidak begitu mengkhawatirkan sensasi-sensasi yang muncul, itu termasuk tanda teman-teman itu sudah mulai sembuh dari asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Walaupun kadang sensasi itu masih muncul, tapi teman-teman sudah tidak takut dan sudah tidak khawatir lagi dengan rasa yang muncul itu, teman-teman itu sudah kemajuannya sudah sangat bagus sekali, dan itu salah satu tanda teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat nih ya. Jadi sensasi-sensasi yang muncul dalam proses penyembuhan, proses pemulihan, itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali. Jangan selalu dikaitkan ketika kita muncul sensasi, aduh kemarin sudah enak, sekarang muncul lagi, waduh sekarang kumat lagi dan sebagainya. Nggak usah berpikir seperti itu. Jadi teman-teman itu kalau sudah mulai tidak takut lagi dengan sensasi-sensasi seperti ini yang hilang timbul, itu teman-teman berarti mentalnya sudah mulai tumbuh, dan itu termasuk tanda-tanda sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Terus lagi yang kelima ya, mulai beraktivitas normal walaupun masih terbatas. Jadi yang saya maksud begini ya teman-teman ya, aktivitas normal dalam artian kita sudah bisa apa namanya mandi ya, mandi yang biasa teratur gitu ya, kita sudah bisa jalan-jalan ya, walaupun jalan-jalannya belum jauh. Terus kita sudah bisa aktivitas kerja lah, contoh misalkan menyapu halaman, atau mungkin angkat-angkat yang ringan, bersih-bersih rumah dan lain-lain ya. Terus lagi contoh aktivitas apalagi ya, contoh misalkan teman-teman itu sudah yang ibu rumah tangga nih, sudah mulai rajin memasak, rajin mencuci baju dan lain-lain ya. Kalau ibu rumah tangga kan banyak sekali pekerjaannya, kadang nyambi jualan dan lain-lain, tapi sudah apa namanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga, sudah ngurusin anak, masakin buat keluarga dan lain-lain. Itu tanda teman-teman itu sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman. Jadi tetap semangat, walaupun pada proses teman-teman itu beraktivitas itu masih muncul satu dua sensasi, itu nggak apa-apa, jangan takut ya. Itu bukan berarti apa namanya kita itu belum mau sembuh ya teman-teman. Intinya teman-teman sudah mulai bisa beraktivitas ya, sudah beraktivitas setiap hari itu, walaupun masih muncul sensasi satu dua sensasi, kadang yang sudah hilang, kadang muncul lagi, terus nanti hilang lagi, itu nggak apa-apa. Bukan berarti itu selamanya akan merasakan seperti itu. Jadi aktivitas terus dijalankan saja supaya nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti sensasi yang sedikit-sedikit itu nanti akan hilang dengan sendirinya, karena kita sudah mulai fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih yang sudah mulai beraktivitas walaupun masih ada sensasinya ya, ini bagus, berarti teman-teman itu sudah mulai tanda-tanda sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Oke, terus yang keenam, mulai bisa mengatur pola pikir ya, jadi bisa mengendalikan stres ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya teman-teman itu semua serba dipikirkan ya, dari sensasi yang muncul, terus urusan rumah tangga, ekonomi, jodoh, terus masa depan dan lain-lain, itu semua tumpuk jadi satu kita pikirkan. Nah, teman-teman sekarang misalkan sudah mulai bisa mengurai ya, artinya oke, saya dalam proses penyembuhan, saya fokus dulu ke TKP, saya fokus dulu ke apa yang ada sekarang, saya jalani, nggak usah mikir yang ini, yang itu. Artinya itu teman-teman sudah mulai menuju sembuh ya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman masih bertumpuk pikirannya, teman-teman belum bisa mengelola stres teman-teman, semua harus dipikirkan. Ini sensasi kok nggak hilang-hilang, ini nanti ke depan gimana saya, nanti nasib keluarga saya gimana, nanti anak-anak saya bagaimana, nanti kalau saya nggak ada keluarga gimana, dan lain-lain, itu masih bertumpuk jadi satu ya. Teman-teman coba mulai sekarang diuraikan satu persatu yang ada aja sekarang. Oke, kita tidak pungkiri ya, kita terkena gangguan ini ya, kita punya latar belakang yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang support, sekeluarga juga support, ada ya selalu mendukung, ada juga yang minim dukungan, itu juga ada. Nah, ini berbagai macam ya masalah yang timbul ya. Tapi teman-teman tetap fokus saja, karena apa yang dipikirkan oleh teman-teman kalau bertumpuk semuanya itu hanya akan menambah gangguan cemas kita itu semakin meningkat ya. Jadi mulai sekarang mulai uraikan. Kalau sudah bisa menguraikan satu persatu ditangani. Pertama, kita menghadapi gangguan ini, kita fokus akan sembuh ya, kita jalankan 3P dulu secara konsisten ya. Walaupun ada pikiran-pikiran yang timbul, wah ini gimana ini nanti makan apa nih ini dan sebagainya, itu pasti akan muncul. Tapi yang kita harus lakukan ya sekarang, diri kita dulu, badan kita dulu, kita harus sehat dulu, baru kita bisa memikirkan yang lain.
Jadi fokuslah kepada diri kita dulu sendiri supaya kita itu bisa lebih cepat sembuhnya. Kalau teman-teman sudah bisa mengelola itu, kalau teman-teman sudah bisa mengendalikan stres itu ya, insya Allah itu tanda-tanda sudah mulai sembuh dari gangguan ini. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Terus yang ketujuh, mulai berhenti memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Untuk orang asam lambung, GERD, anxiety itu kan sering berpikir yang namanya sesuatu hal yang belum terjadi ya teman-teman ya. Masa depannya nanti gimana? Nanti kalau saya nggak sembuh gimana? Terus apa namanya, kita sudah memikirkan nanti kalau saya nggak ada, terus keluarga saya itu bagaimana, anak-anak bagaimana, dan lainnya ya. Intinya kita selalu memikirkan sesuatu hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengatasi ini ya, sudah bisa mulai berhenti memikirkan ini ya, walaupun teman-teman itu belum bisa berhenti total, tapi teman-teman sudah bisa 2 hari bisa berhenti untuk memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi ya. Besoknya itu 3 hari bisa, 1 hari muncul lagi apa namanya pikiran-pikiran itu. Teman-teman itu jangan pesimis ya, teman-teman itu jangan khawatir ya. Itu tanda-tanda kita sudah mulai sembuh. Karena sembuh dari gangguan ini ya itu perlu proses. Jadi prosesnya itu memang seperti itu. Teman-teman jangan takut ya. Sekali lagi teman-teman itu jangan takut, jangan khawatir, karena dalam proses itu ketika kita sudah mulai sembuh ya, mulai membaik, tapi kita khawatir terus ya dengan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, apapun itu, tentang diri kita, tentang masa depan kita, tentang keluarga kita, tentang ekonomi kita, tentang semuanya. Kita pikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, itu hanya akan menambah intensitas anxiety kita itu semakin tinggi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mulai nih berhenti memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi ya, belum tentu terjadi itu, walaupun 2 hari berhasil, 1 hari enggak, terus nanti 3 hari berhasil, 1 hari enggak, itu enggak apa-apa. Itu suatu hal yang menurut saya itu suatu kemajuan ya teman-teman ya. Jadi jangan pesimis, tetap semangat ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mulai bisa berhasil itu ya, insya Allah teman-teman sudah mendekati kesembuhan ya. Oke, lanjut lagi yang ke-8. Sudah dan sering ya tersenyum, sudah bisa dan sering tersenyum. Jadi untuk orang anxiety itu kan jarang sekali itu senyum ya teman-teman. Hari-harinya itu murung terus seperti kayak hidup itu seperti sudah tidak ada harapan lagi ya untuk penderita gangguan asam lambung, karena banyak sekali yang dipikirkan ya, dari fisik kita, dari masa depan kita ya. Balik lagi, banyak memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Nah, kalau teman-teman sudah mulai ada menemukan sedikit kebahagiaan, sedikit kesenangan ya. Contoh misalkan teman-teman sudah mulai tersenyum nih dengan apa ya? Dengan apapun itu. Contoh misalkan keberhasilan yang sedikit demi sedikit. Contoh ya teman-teman ya. Teman-teman punya aktivitas ya, atau teman-teman punya hobi tanam-tanam atau apa, piara ikan, piara apa namanya ayam, bebek dan lain-lain. Itu ada suatu keberhasilan sedikit-sedikit, teman-teman sudah punya rasa senang atau teman-teman punya rasa bahagia ya. Itu tanda teman-teman itu sudah mulai sembuh dan teman-teman itu mulai sering bisa tersenyum. Artinya melihat sesuatu hal yang sifatnya oh ya lucu atau komedi, itu teman-teman sudah mulai bisa tersenyum ya, mulai bisa senyum, mulai bisa ketawa. Itu tanda teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan ini. Walaupun misalkan ya hari ini kita merasakan senang, hari ini kita merasakan bahagia, hari ini kita bisa tersenyum, tapi besok harinya teman-teman itu murung lagi, nginget-nginget lagi sensasi yang muncul, ya itu adalah proses, itu adalah bagian dari proses kita sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ketika sudah ada tanda-tanda itu, teman-teman sudah mulai bisa menikmati, misalkan nonton film komedi, teman-teman bisa ketawa ya, teman-teman bisa tersenyum ya, itu tanda teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan ini. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Terus yang ke-9 nih ya, mulai bisa bersosialisasi ya, bersosialisasi dengan siapa ya, dengan masyarakat sekitar ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, walaupun teman-teman ini apa namanya masih banyak sensasi, terus teman-teman itu kadang juga malas ya bersosialisasi karena banyak biasanya itu netizen banyak sekali orang-orang yang nyinyir gitu ya dengan apa yang sedang kita alami. Tapi teman-teman sudah ada keberanian untuk bersosialisasi. Contoh misalkan untuk apa namanya yang laki-laki misalkan ya, contoh
sudah bisa sholat berjamaah, terus bisa menghadiri acara-acara, contoh misalkan ada acara di tingkat RT lah, apa itu kenduri atau apa gitu ya, atau selamatan, itu teman-teman sudah bisa menghadiri itu. Walaupun pada proses menghadiri itu, pada saat proses bersosialisasi itu, teman-teman itu merasakan muncullah sensasi ya teman-teman, itu bukan berarti tanda belum mau sembuh ya. Kalau teman-teman sudah bisa bersosialisasi tapi teman-teman masih muncul satu dua sensasi, nggak apa-apa, memang prosesnya itu seperti itu ya teman-teman. Teman-teman jangan takut ya, proses kita mau sembuh itu memang seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah bisa beraktivitas, sudah bersosialisasi, untuk ibu-ibu mungkin ya sudah apa namanya berani keluar rumah ya, terus bisa ya apa namanya ngobrol-ngobrol dengan tetangga ya, teman-teman sudah tidak takut lagi dengan omongan orang kayak gitu, itu tanda teman-teman itu sudah mulai mau sembuh dari gangguan ini ya. Nanti kalau teman-teman sembuh dari gangguan ini, asam lambung, GERD, anxiety, itu semuanya itu akan membaik ya teman-teman. Anxiety kita menurun, gangguan lambungnya juga akan semakin membaik. Asam lambung kita normal, gangguan kecemasan kita juga mulai menurun ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Intinya teman-teman sudah bisa bersosialisasi, walaupun apapun itu kegiatannya, itu tanda teman-teman sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman, walaupun masih ada satu dua sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ini yang ke-10, yang terakhir ya teman-teman ya. Ini hanya sebagian saja ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mulai bisa percaya diri. Artinya ini ya teman-teman ya, walaupun teman-teman masih kadang merasakan sensasi, teman-teman itu merasa belum fit sepenuhnya, teman-teman itu belum merasa seperti yang dulu lagi, tapi teman-teman sudah punya rasa percaya diri. Artinya ketika teman-teman itu mau pergi, mau ada kumpulan, mau ada acara, teman-teman itu sudah pokoknya berangkat, udah berangkat, walaupun apa yang terjadi di sana itu nanti urusan nanti. Intinya teman-teman sudah ada keberanian itu, sudah ada percaya diri seperti itu. Teman-teman mungkin masih merasa bahwa oh badan saya tidak seperti dulu lagi, takut nanti kalau keluar nanti diomong ini itu dan sebagainya. Dan sekarang teman-teman sudah mulai berani keluar, walaupun orang lain ngomong apa itu teman-teman sudah berani ya. Intinya teman-teman itu sudah timbul percaya diri, dan itu salah satu tanda-tanda teman-teman itu sudah mulai sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan patah semangat, karena apa? Perbaikan atau sembuh dari gangguan ini itu butuh proses ya. Salah satu tanda-tandanya atau beberapa tanda-tanda kita mau sembuh dari gangguan ini yang tadi saya sampaikan itu hanya beberapa saja ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda kita sudah mulai sembuh dari gangguan ini. Saya hanya rangkum ya beberapa yang memang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ini saya catat sendiri ya teman-teman ya. Dan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya, karena saya yakin sekali teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Masing-masing orang itu sembuh dari gangguan ini bisa saja berbeda lama waktunya ya teman-teman ya, ada yang sebentar, ada yang sedang, ada yang lama, tapi saya yakin sekali nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tetap semangat. Sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan video-video yang lain. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.